Kisah Wali Paidi. Part 11. Wali Paidi adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Dia anak terakhir. Kakaknya yang pertama namanya Soleh, dan sekarang dia jadi kiai di daerah Kediri. Punya pondok salaf kecil, yang hanya ramai ketika bulan Ramadan. Sudah menjadi budaya kalau bulan Ramadan, banyak santri dari pondok lain yang ngaji posoan hanya untuk menghatamkan beberapa kitab. Karena kalau ngaji pas bulan Ramadan, ngaji kitabnya super cepat. Yang bertujuan memang untuk menghatamkan, bukan untuk kepahaman. Soleh, kakaknya Wali Paidi ini memang sangat cerdas dan pintar. Sejak lulus madrasah ibtidaiyah, setingkat SD, dia sudah mondok. Dia selalu dapat ranking di kelasnya. Sehingga tidak heran ketika dia lulus. Dia diambil menantu seorang kiai di daerah Kediri. Dan setelah ayah mertuanya wafat, dialah yang meneruskan menjadi pengasuh pondok pesantren peninggalan mertuanya. Sedang kakak perempuannya menjadi istri seorang kiai besar di daerah Jawa Tengah. Kakaknya ini memang cantik, kulitnya putih seperti ibunya. Dan wajahnya elok kearab-araban seperti bapaknya. Kakak perempuannya ini sering dan berkali-kali, ketika pulang meminta orang tuanya untuk tinggal dengannya. Pindah ke Jawa Tengah, dan kemauan kakaknya ini sangat didukung keluarga suaminya. Kebetulan keluarga suami kakaknya ini kaya raya. Bukan karena pondoknya yang besar, tapi keluarga suami kakaknya ini mempunyai kebun teh yang berhektar-hektar luasnya. Tapi orang tuanya tidak mau menerima tawaran kakak perempuannya ini. Mereka sudah bahagia, melihat anak mereka bahagia, itu alasan mereka. Kakak perempuan Wali Paidi ini juga sejak kecil sudah berangkat mondok di pesantren di daerah Jawa Tengah. Dan ketika lulus, kakaknya ini diambil menantu oleh pengasuh pondoknya. Sedangkan Wali Paidi sejak kecil selalu di rumah. Ketika ditawari untuk mondok dia tidak mau. Wali Paidi masih ingin berbakti kepada orang tuanya, karena orang tuanya sudah tua. Wali Paidi tidak tega kalau meninggalkan orang tuanya sendirian. Tanpa siapa-siapa, yang selalu siap membantunya. Wali Paidi sudah sangat senang melihat kakaknya telah menjadi orang semua. Tapi ketika Wali Paidi sudah lulus aliyah, dia disuruh abahnya untuk mondok. Abahnya bermimpi bertemu dengan Sunan Gunung Jati, yang menyuruhnya untuk memondokkan anaknya. Ibunya sebenarnya menentang keras keinginan abahnya. Ibunya ini tidak tega melihat Wali Paidi pergi sendirian di tempat yang jauh. Ibunya ini sangat sayang dan memanjakan Wali Paidi. Tapi abahnya tetap bersikukuh untuk tetap memondokkan Wali Paidi. Keputusan abahnya tidak bisa diganggu-gugat. Abahnya ini memang keras dan tidak mau mengalah kalau mengenai hal-hal yang bersifat akidah. Walaupun di hal lain yang tidak bersifat akidah. Abahnya ini sering mengalah terhadap ibunya. Berangkatlah Wali Paidi mondok ke Jombang, sesuai petunjuk Sunan Gunung Jati yang disampaikan melalui abahnya. Pondok Wali Paidi ini pondok yang sangat istimewa, santrinya sedikit tapi rata-rata pintar dan alim semua. Anak-anak yang mondok di sini, rata-rata sejak Tsanawiyah sudah disuruh menghafalkan Al-Quran. Dan kebanyakan mereka ketika lulus sudah bisa hafal Al-Quran. Ketika memasuki aliyah baru diajarkan ilmu Nahwu Syorof. Pengasuh pondok Wali Paidi ini orangnya terlihat biasa, perawakannya kecil dan kulitnya agak hitam. Karena seringnya beliau pergi ke sawah. Tapi menurut kabar dari santri-santri yang didengar oleh Wali Paidi, bahwa kiai pengasuh ini sebenarnya adalah seorang wali yang mastur, tersembunyi. Ketika Wali Paidi sowan dengan abahnya ke pengasuh pondoknya, abahnya bilang kepada Mbah Kiai, "Mbah Yai, saya titipkan anak saya kepada sampeyan. Saya pasrah dan ridho dengan apapun yang akan Mbah Kiai lakukan terhadap anak saya. Andai Mbah Kiai menyembelihnya pun, saya ikhlas." "Inggih, inggih, insya Allah anak sampeyan ini jadi orang yang bermanfaat," ujar Mbah Kiai. Lalu Wali Paidi diantar abahnya ke kamar pondoknya. Abahnya berkata kepada Wali Paidi, "Nak, aku memondokkan kamu ini bukan bertujuan membuatmu supaya pintar. Tapi aku pingin kamu mondok ini belajar akhlak yang baik kepada kiaimu. Apapun yang diperintah kiaimu laksanakan dengan ikhlas. Andai kiai menyuruhmu memotong tanganmu pun kamu harus melakukannya, tanpa harus bertanya apa alasannya." "Inggih, Abah," jawab Wali Paidi. Keesokan harinya, Wali Paidi dipanggil oleh Abah Yai Kendalem. Bergegaslah Wali Paidi menemui Abah Yai. Setelah bersalaman, Wali Paidi duduk di lantai. Di depannya, Abah Yai duduk dengan bersandarkan tembok. Kaki kanannya diangkat dan tampak di selipan jari tangan kanan Abah Yai terselip rokok kretek gudang garam hijau. "Pak Idi,
Kamu mondok di sini gak usah ikut belajar ngaji. Percuma otakmu gak akan kuat untuk menghafalkan Al-Quran. Apalagi belajar nahwu dan syorof. Ucap Abah Yai. Wali Paidi terdiam, hatinya merasa terpukul dan sedih. Tidak dinyana kiainya akan berkata seperti itu. Walau pesan abahnya kepada dirinya kepintaran bukan tujuannya untuk dipondokkan. Tapi ucapan kiainya ini begitu menghujam hatinya. Mengapa? Apa kamu gak terima? Kalau kamu gak terima dan gak mau mondok di sini ya pulang saja. Kata kiainya dengan cuek. Setelah menghisap rokoknya, kiai berkata lagi. Abahmu menitipkan kamu kepadaku ini supaya mendidikmu, menjadikanmu sebagai orang yang bermanfaat. Dan aku lihat kamu ini gak cocok untuk belajar, gak ada manfaatnya. Karena otakmu yang kendo itu. Aku melihat kamu ini lebih pas kalau menjadi kacung di sini. Membantu bersih-bersih endalem, dan membantu memudahkan santri-santri lain untuk belajar di sini. Membersihkan kamar mereka, menatakan sandal mereka, mengisi bak kamar mandi dan sebagainya. Wali Paidi terdiam, hatinya marah bercampur sedih. Dia sangat sedih dibilang otaknya kendo, tapi dia teringat pesan abahnya untuk manut atas apapun perintah kiainya. Bagaimana? Apa kamu sanggup menjadi kacung di sini? Ucap kiainya lagi. Inggih kiai. Jawab Wali Paidi pelan. Kalau begitu, mulai sekarang kamu bersih-bersih endalem, habis itu bersih-bersih pondok. Ucap kiainya. Sejak saat itu, Wali Paidi selama di pondok, hanya menjadi kacung bagi santri yang lain. Pertama dia agak uring-uringan menjalankan perintah kiainya ini. Tapi lama-kelamaan hatinya menjadi sadar, dia ini sebenarnya juga belajar menjalankan perintah kiainya dengan baik dan benar. Cuma perintah bagi dirinya saja yang berbeda, dia disuruh melayani santri yang lain. Sedang santri yang lain diperintah untuk belajar dengan tekun. Sama-sama menjalankan perintah kiai. Suatu malam sehabis maghrib, Wali Paidi duduk termenung di depan kamarnya. Dia melihat para santri ada yang menghafalkan Al-Quran dan sebagian yang lain bermusyawarah membahas permasalahan nahwu dan syorof. Hati Wali Paidi menjadi gundah, dia merasa sangat bodoh dan gak bisa apa-apa. Apalagi kemarin kakaknya berkunjung kepadanya dan mengetes kemampuannya dalam hal pengetahuan agama. Dan dia tidak bisa sama sekali untuk menjawab pertanyaan kakaknya itu. Dilihatnya para santri punya kemahiran di bidangnya masing-masing, sedang dia hanya bisa menyapu dan menata sandal mereka. Dalam kegundahannya itu, Wali Paidi tertidur dengan posisi duduk di depan kamarnya. Wali Paidi bermimpi. Dalam mimpinya tersebut, dia seakan terbangun dari tidurnya. Dan masih dalam keadaan duduk di depan kamarnya, dilihatnya kamar-kamar santri yang lain pada bersinar terang. Cahaya-cahaya yang keluar dari kamar-kamar itu berasal dari lampu petromak. Sedang kamar Wali Paidi tidak mengeluarkan cahaya. Karena Wali Paidi tidak mempunyai lampu petromak seperti mereka. Tapi tiba-tiba ada cahaya yang keluar dari dalam kamar Wali Paidi. Cahaya itu begitu sangat terang, sehingga cahaya-cahaya yang keluar dari kamar yang lain seakan meredup terkena cahaya dari kamarnya ini. Cahaya itu mendekati Wali Paidi. Setelah cahaya itu mendekat dilihatlah sebuah lampu petromak yang dibawa seseorang. Wali Paidi melihat sebuah tangan yang begitu putih dan halus, memegang lampu petromak itu. Wali Paidi mengarahkan pandangannya ke atas. Wali Paidi begitu terkejut dan begitu terharu, setelah tahu siapa yang membawa lampu petromak tersebut. Lanjut part 12.